Shalom Misugi, shalom teman-teman semua di rumah. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah ya teman-teman. Walaupun hari ini lewat online, walaupun mungkin teman-teman di rumah, tapi kita mau tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Hanya karena berkat dan penyertaan-Mu, kami bisa mengadakan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah dan sertailah teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada ya Tuhan, agar dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Oke, teman-teman, hari ini kita mau semangat ya teman-teman. Kita mau nyanyikan lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, teman-teman di rumah. Oke, teman-teman masih semangat ya teman-teman. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan.
sebentar kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang lebih lagi ke hadirat-Nya. Kita mau nyanyikan lagu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, maka
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang siap mendengarkan sebagian dari apa yang Engkau mau Bapa. Biarlah Engkau yang buka setiap telinga kami, Engkau yang buka pemikiran kami, Engkau yang buka hati kami Tuhan, agar kami boleh menangkap, kami boleh menerima juga apa yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata Tuhan menurut apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Shalom SOG. SOG. Lebih keras lagi. SOG. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sudah lama ya sebenarnya. Saya tidak ada di tempat ini, saya tidak ada di altar ini, gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan oleh SOG untuk sharing sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman SOG yang telah memberikan kesempatan. Dan Tuhan juga yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya hari ini ingin berbicara tentang impact. Ya, impact. Kenapa saya harus tangannya begini? Nanti ada ceritanya. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih guys. Jadi gak usah terlalu dibawa kepikiran gitu ya, atau kepo gitu kan. Nanti sampai akhir ibadah lah, jadi ini apa gitu kan. Nah, kita fokus pada firman Tuhan. Impact. Artinya dampak. Saya ingin berbicara mengenai bagaimana hidup kita bisa menjadi dampak bagi teman-teman kita. Bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita. Pokoknya menjadi dampak bagi sesama kita. Menjadi dampak bagi siapapun yang ada di dekat kita. Hidup bersama kita gitu ya teman-teman. Untuk jadi impact itu sebenarnya mudah. Balik lagi ke kitanya. Mau atau tidak. Ya teman-teman. Hanya itu. Mau atau tidak. Impact. Ya. Kemarin kita berbicara tentang I am love, aku dicintai. Bagi sebagian orang merasa insecure, minder dan lain-lain. Ya. Yang ikut ibadah online, yang ikut ibadah onsite, mungkin sudah mendengar dari Bapak Pendeta Wiwit, ya. Sudah membawakan I am love, aku dicintai. Ya. Meskipun aku tidak sempurna, tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Begitu juga dengan tema pada hari ini. Kita bisa menjadi dampak bagi orang lain walaupun kita merasa diri kita itu kayaknya kok gak guna banget. Kok kayaknya aku gak lebih dari teman-temanku. Aku gak seperti teman-temanku. Aku gak punya cerita yang seperti teman-temanku. Gitu ya. Itu kita bisa menjadi impact. Sadar dan tidak sadar kita dapat menjadi impact dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, gitu teman-teman. Ya, hari ini saya mau ngajak teman-teman sama-sama buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita buka sama-sama, yang di rumah boleh ikut bareng-bareng dengan saya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Baik, sudah ada. Yang di rumah boleh katakan amin, yang sudah ketemu. Boleh Alkitabnya, Alkifon, Alkitab ya. Mari kita baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa lain berkata, janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebaliknya hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan dalam kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus dan dengan hidupmu yang murni. Ya, berat ya? Ya, berat bagi saya. Ya. Buat saya ayat ini cukup menjadi teguran.
ya, sebagian teguran dalam kehidupan saya. Kok kenapa? Kalian tahu sampah, ya, pasti punya sampah di rumah ya, entah di kamar atau di tempat kerja kalian atau di tempat kuliah kalian, tempat kursus kalian gitu ya. Pasti tahu namanya sampah. Atau kalian habis makan apa itu kan sampah ya. Itu kan. Untuk ibu-ibu biasanya masak ada sampah juga. Gitu. Sampah. Bagi kita guna atau enggak? Buat kita sampah nggak mungkin kita simpen-simpen, ya teman-teman. Kita nggak mungkin nyimpen sampah. Ngapain kita nyimpen sampah? Kecuali kita mendaur ulang, ya. Itu salah satu contohnya. Sesuatu yang tidak berguna dapat menjadi dampak. Sampah didaur ulang bisa menjadi pupuk atau sesuatu yang kreatif, ya. Benar teman-teman? Sepakat? Itu, ya. Jadi logikanya seperti itu. Yang harus kalian tanam dalam diri kalian adalah saya berguna. Saya berdampak. Saya dapat mempengaruhi. Saya dapat menjadi pengaruh. Saya dapat memberi pengaruh. Ya. Pertanyaannya, mau atau tidak? Pengaruh yang buruk atau pengaruh yang baik? Ya. Talkshow #1 sudah bilang out from comfort zone. Itu berarti tandanya kita harus keluar dari zona nyaman. Pengaruh yang buruk. So hari ini saya mau berbicara tentang impact, tapi lebih ke yang positif. Bagaimana kita bisa menjadi positif impact bagi teman-teman kita. Dampak yang baik, dampak yang benar, dampak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya teman-teman, gitu. Bukan kita sok suci, tapi kita hidup dalam kebenaran. Right? Oke? Kita hidup dalam kebenaran. Kita membawa nama Tuhan. Jangan pernah takut kalau ada temanmu bilang, lu kenapa sih kok baik amat sama gua? Ngingetin mulu, gak capek apa ngingetin mulu? Lu kenapa sih kayak gini? Lu kenapa sih begini-begini? Lu kok bacot amat sih? Gitu. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Ingat satu hal, kita tidak membawa diri kita sendiri. Kita tidak membawa diri kita seorang diri, teman-teman. Kita membawa nama Tuhan. Gitu ya. Bagaimana kita yang dianggap sampah, tidak berguna, tidak berharga, tidak bisa menjadi dampak, tidak diinjak-injak gitu ya, dibuang gitu. Yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, kusut gitu ya, bau. Kita bisa menjadi dampak bagi orang lain tanpa dilihat dari kuantitas. Seberapa kita bisa skillnya, level berapa kita, ya. Tuhan aja ngelihat hati, bukan ngelihat kuantitas kok. Dan saya percaya anak-anak SOG di sini punya sesuatu yang besar, yang Tuhan tanam. Enggak cuma SOG, soldier. Namanya doang soldier, isinya kopong, no. Ya, no. Yang Tuhan tanam adalah sesuatu yang pasti akan semakin besar, dan semakin besar. Karena Tuhan tidak pernah membawa kalian tuh turun, tapi membawa kita tuh selalu naik. Kemarin 2 minggu yang lalu berarti ya, Tante Christine sudah bercerita tentang follow me. Gimana sih ikut Tuhan gitu. Ada salah satu poin yang harus kalian ingat. Gimana kita meletakkan Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Put God first. Artinya meletakkan segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita jadikan beban dalam kehidupan kita, itu ke dalam tangan Tuhan. Contoh, kita pergi capek, bawa tas gendong sana sini. Kalau kalian tahu, saya sering pakai ransel. Isinya selalu itu aja. Sampai mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah hafal ya, isinya selalu itu, tempatnya di mana gitu. Ya. Bahkan main ke rumah temen aja isinya itu gitu. Padahal nggak dipakai. Saya juga bingung sih. Gitu ya. Ya itulah saya. Jadi ketika saya membawa beban, membawa tas itu, emang rasanya berat. Tapi ketika saya meletakkan tas itu,
rasanya ringan. Itu teman-teman, put God first. Dalam setiap prosesmu, dalam setiap hidupmu, dalam setiap rencanamu, dalam setiap rancanganmu, apapun yang kalian buat, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasakan. Ya, gitu. Jadikan Tuhan nomor 1. Berserah, penuh. Ya, tidak ada yang tersisa. Penuh, utuh, tidak ada yang tersisa. Bahkan Tuhan buat kita aja sempurna. Lebih sempurna dari burung pipit. Tuhan bilang lebih berharga. Ya. Kita tuh kalau lagi down bagaikan ini teman-teman, bagaikan bejana yang lagi dibentuk. Kita kalau lagi down tuh kayak gitu. Bilang sama masalahmu. Bilang sama setiap cacian-cacian, setiap makian-makian, setiap bullying atau something else yang kalian dapetin. Bilang, saya tuh gak gitu, saya sempurna di hadapan Tuhan. Saya pilihan Tuhan kok. Kalau Tuhan sudah memilih kalian berarti kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian punya sesuatu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Tuhan sudah pilih kalian berarti tandanya kalian penting. Penting untuk siapa? Tuhan udah kasih tahu di Kejadian 1. Kalau kalian udah baca. Ya. Taklukan bumi gitu ya teman-teman. So hari ini impact menjadi dampak bagi siapapun dimanapun gitu ya. Saya berbicara tentang sampah yang tidak berguna aja bisa didaur ulang untuk menjadi sempurna. Ya. Apalagi kalian, masa cuma jatuh gak mau bangun, masa cuma jatuh disentil aja sakit, minggat, kabur. No, itu bukan mental soldier, God. Ya, itu bukan mental soldier. Mental soldier adalah anak yang mau maju. Kamu punya masalah, kamu datang sama Tuhan. Kamu tahu kalau kamu itu berguna. Gitu. Kamu dapat menjadi dampak bagi teman-teman kamu. Gitu. Ya. Itu teman-teman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Engkau muda. Engkau gak guna. Bilang sama semua hal itu, kalian buang jauh-jauh. Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu waktu saya pulang ke Cirebon, Om Iwit pernah khotbah tentang ilustrasi. Jadi sesuatu hal yang buruk kalian masukin ke kantong yang bolong, bukan kantong yang utuh. Kalian simpan yang baik supaya kalian bisa ingat. Tapi untuk sesuatu hal yang gak baik, kalian taruh ke kantong yang bolong, jatuh tuh, hilang, ya kan? Gak usah kalian pikir-pikirin lagi, gak usah kalian intimidasi lagi, gitu. Ya teman-teman, itu. Tema besar bulan ini membahas siapa aku. Ya. Untuk apa aku ada di dunia ini? Dengan segala sesuatu yang untuk segala sesuatu yang membuat kita terintimidasi, membuat kita down saat ini. Buang jauh-jauh. Ya. Letakkan dirimu gitu. Letakkan dirimu, rendahkan dirimu. Kalian harus bangun lagi hubungan kalian sama Tuhan. Karena saat ini kalian sedang diperlukan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk teman-teman kita yang di luar. Makanya ada namanya istilah terang dan garam. Enggak cuma jadi garamnya aja, atau enggak cuma jadi terang, tapi itu lengkap, terang dan garam. Gitu ya. Supaya teman-teman kita di luar bisa ngelihat sosok atau teladan dari Tuhan Yesus itu di dalam diri kita. Makanya kita dituntut untuk sebagai pelaku firman. Itu. Ya. Itu teman-teman. Sekali lagi, sampah yang didaur ulang akan menjadi berguna.
apalagi kita. Coba sama-sama kita bilang ya, sampah yang didaur ulang, ikuti saya, sampah yang didaur ulang akan menjadi berguna. Apalagi saya. Sama-sama, sampah, 1, 2, 3. Sampah yang didaur ulang akan menjadi berguna. Apalagi saya. Ya. So siapa kita? Saya adalah orang yang berguna. Siapa kita? Saya adalah orang yang dicintai. Baru 2 episode. Tunggu tanggal mainnya. Ya, teman-teman. Saya rindu untuk nyanyi sebuah lagu. Jadi untuk teman-teman yang pernah datang ibadah umum, ini ada salah satu lagu yang dibuat sama evangelis, gitu ya. Mungkin kalau Ko Effendi juga nonton, Shalom. Oh. Saya terkesan banget dengan lagu ini, karena dari lagunya, isi lagunya bukan hanya sekedar lagu. Itu semua dari hasil proses dia kenal Tuhan, dari belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, gitu. Dia melewati masa-masa yang namanya lepas dari zona nyamannya dia. So sekarang malah dia jadi impact. Lepas dari zona nyaman, sekarang jadi impact. Nyambung ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Pernah gak sih ngerasa nyesel atau gimana gitu? Pasti. Pasti. Tapi stop. Stop untuk bilang, saya udah melakukan hal ini, jangan stuck. Ayo maju. Tuhan mau kalian maju. Gitu ya. Lagu ini teman-teman, kita mau sama-sama buka di Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu teman-teman. Buanglah segala sesuatu yang kotor, yang gak berguna, yang gak bisa menjadi positive impact bagi diri kalian. Tapi kalian harus put God first. Jadikan Tuhan yang utama dan yang terutama. Ya, itu teman-teman. Buat kalian lagi bingung, nanti mau kuliah jurusan apa, kalian bingung mau kerja apa, kalian bingung gimana ngadepin masalah yang lagi kalian hadepin, bilang sama Tuhan. Tuhan akan menjawab segala doa kalian. Ya,
Semuanya akan indah pada waktunya. Gitu. Ya. Nunggu timing yang tepat. Tapi jangan maksa gitu ya, teman-teman. Tunggu aja. Tunggu. Jadi itu ya teman-teman. Jangan menganggap diri kalian gak berharga. Diri kalian cuma sebagai sampah. Kok kayaknya saya gak guna banget di keluarga saya. Kok saya gak guna banget di kelompok saya. Saya gak guna banget begini-begini. Saya kenapa gak bisa ini. Ya. Belajar, dan belajar. Itu teman-teman. Jadi buat kalian yang hari-hari ini sedang merasa down, drop karena kalian terintimidasi, bahkan kalian ada yang mengintimidasi diri kalian, stop, do it. Kalian bilang sama diri kalian, aku berharga, aku pilihan Tuhan. Aku berharga, aku berguna. Kalau sampah yang didaur ulang bisa menjadi berguna, apalagi saya. Sesuatu yang harus kalian berulang-ulang ngomong, yaitu yang kayak gitu. Kalian harus bisa ngomong sama diri kalian sendiri. Gitu, ya. Itu teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Vina. Terima kasih. Ya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sedikit pengumuman ya, teman-teman. Sebelum itu kita mau ngambil poin-poin. Jadi kita itu berharga ya. Sampah aja, maksudnya yang didaur ulang itu bisa dipakai lagi gitu, bisa digunakan, bisa dipakai sebagai barang yang lain gitu. Apalagi kita gitu kan. Ingat ya, itu tuh berharga gitu. Jangan sampai kita merasa aduh kayaknya gue nih enggak gitu, enggak. Kalian tuh berharga. Oke, selanjutnya mau ada pengumuman minggu depan hari Sabtu tanggal 18 Desember. Oh ya, hari Sabtu tanggal 18 Desember kita rayain ibadah Natal di tempat ini, open gate jam 5. Dan buat yang mau join, boleh banget join, tapi scan di barcode ya teman-teman. Kan itu ada di poster itu ada barcode di sebelah kanan. Ada barcode di sebelah kanan ya, kalau dari sisi Vina dari sebelah kanan. Itu ada barcode, scan here buat daftar. Itu kalian scan barcode-nya, terus kalian masukin nama dan lain-lain, terus nanti udah langsung terdaftar di Vina. Atau mungkin mau nanya-nanya seputar Natal tanggal 18, boleh banget gitu. Open gate jam 5, ditunggu di tempat ini ya guys. Oke, langsung doa penutup oleh hambanya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, biarlah Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, Kau yang urapi setiap kami Tuhan, Kau pakai kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, lebih lagi Bapa, biarlah kami boleh juga Tuhan, semakin dekat dan intim dengan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa Tuhan, untuk setiap persiapan Natal yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari SOG Tuhan, biarlah Engkau yang berkati seluruh panitia Tuhan, Engkau yang lancarkan Tuhan acara Natal tanggal 18 Desember nanti Tuhan, biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, Engkau berkati juga pembicara segalanya Tuhan, listrik dan lain-lain Tuhan, biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan, amin. See you and God bless.